Oke, anak-anak sekalian, ini adalah pembelajaran kita yang selanjutnya gitu ya. Jadi kalau pada minggu lalu kita sudah belajar banyak terkait puisi, bahwa puisi itu merupakan sebuah ungkapan, ekspresi gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu kita bisa tuangkan ke dalam puisi. Dan kita kemarin Mister juga sudah, sampaikan ada beberapa puisi yang paling besarnya kita belajar tentang puisi lama dan puisi baru. Nah, kalau kemarin puisi baru kita sudah juga bahas gitu ya, di mana puisi lama maksud Mister, di mana kita sudah belajar bahwa puisi lama itu masih terikat dengan aturan-aturan. Makanya setiap jenis daripada puisi lama itu biasanya dipenuhi dengan aturan-aturan tertentu. Contoh jumlah baris, lalu kata terakhir, dan yang lain semacamnya. Dan kemarin kita juga sudah melihat contoh-contohnya, kalian sudah juga mencari contoh-contohnya dari pantun, syair, kemudian gurindam, seloka, lalu ada juga karmina atau pantun kilat dan talibun dan terakhir adalah dengan bagian mantra. Mister berharap kalian sudah paham bahwa contoh-contoh tersebut, jenis-jenis tersebut merupakan puisi lama yang masih dibuat peraturan, yang masih mematuhi beberapa peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru yaitu puisi baru gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar puisi lama, maka ini puisi baru. Gimana puisi baru? Ya, puisi baru itu lebih kepada di mana karya sastra tidak diikat atau tidak dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Jadi tidak ada batasan berapa halaman, tidak ada batasan berapa baris, tidak ada batasan berapa eh, kata per barisnya gitu. Jadi lebih seperti itu. Untuk lebih pahamnya, Mister akan tampilkan mengenai ciri-ciri dan kalian silakan boleh catat dan boleh ingat supaya nanti bisa lebih gampang untuk memprosesnya gitu ya. Nah, berikut ciri-cirinya. Ciri-cirinya bahwa puisi ini tetap ditulis dalam bentuk bait dan baris gitu ya. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang indah dan kiasan yang seperti juga Mister sampaikan, kita bisa mengubah kata aku lapar gitu ya dengan kata yang lebih indah, dengan kata yang lebih mengandung kiasan gitu ya. Dan itulah puisi. Lalu di sini juga tetap memperhatikan rima dan persajakan, lalu menggunakan majas ataupun gaya bahasa, lalu isinya padat dan ringkas, mengandung rima, mengandung irama, lalu mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman serta dia memiliki makna. Ya kita tahu semua puisi juga akan memiliki makna gitu ya. Nah, lalu kira-kira apa fungsinya? Apakah ada perbedaan dengan fungsi dari puisi yang lama? Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh anak-anak gitu ya. Yang pertama, fungsinya itu tentu dapat digunakan untuk menjadi ekspresi diri, wadah untuk mencurahkan pikiran dan perasaan penyair. Lalu di sini juga kita bisa memberikan keindahan estetis, menghasilkan kenikmatan melalui bahasa yang indah gitu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan puisi itu menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan ide dari penyair ke pembaca. Sebagai contoh, yang kemarin kita sudah melihat puisi dari Ferry Sandi yang dibacakan sama Ferry Sandi, yaitu eh, yang Karta, Mister lupa gitu ya, Sengkon Karta, itu kan juga merupakan bentuk komunikasi gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sosial sosial budaya di mana kita mencerminkan nilai, tradisi dan kritik masyarakat. Jadi itulah guna-gunanya. Kita bisa menggunakan puisi menjadi ekspresi diri kita bisa menggunakan puisi untuk entertain, keindahan estetis, kita juga bisa menggunakan puisi untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, kita juga bisa menggunakan puisi untuk mencerminkan nilai, tradisi, dan kritik masyarakat. Gitu ya. Jadi ingat bahwa puisi baru itu juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang lain apa? Ya, tetap ada fungsi pendidikannya. Di dalam puisi tentu ada nilai moral, ada ajakan untuk eh, berbuat baik dan segala macamnya. Lalu ada juga hiburan dan kita bisa menjadikan puisi ini menjadi dokumentasi. Makanya kalau dulu mungkin kita nggak belajar di sesi ini bahwa karya sastra Indonesia itu punya angkatan-angkatannya anak-anak. Angkatan 45, angkatan Pujangga Baru, angkatan yang lain itu punya karya sastra dan punya puisi masing-masing setiap angkatannya, setiap tahunnya. Dari situ kita bisa tahu oh ternyata pada zaman A
puisinya lebih banyak tentang romantis. Berarti di situ memang sangat fokus kepada romantis. Ada di zaman B puisinya tentang kemerdekaan. Berarti memang sedang membahas terkait kemerdekaan. Jadi banyak sekali fungsinya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur. Jadi struktur ini Mister bagi menjadi dua hal, oke, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Kalau struktur fisik ini adalah unsur-unsur yang membentuk tampilan luar ataupun bentuk visual. Oke, ingat fisik berarti itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat, bisa kita amati secara langsung dalam susunan kata, baris dan bait. Tapi kalau struktur batin itu adalah unsur-unsur yang membangun makna dan jiwa puisi. Ini tidak tampak secara langsung, nggak sama seperti fisik gitu ya, tetapi lebih terkait dengan pesannya, dengan perasaannya, dengan sikap penyair yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi kalau fisik itu kita bisa lihat puisinya saja, teksnya saja, lalu di bagian batin kita lihat maknanya. Bisa saja sebuah puisi mungkin fisiknya bagus, kayak semuanya berakhiran a, lalu diksinya ataupun kata-katanya itu indah, jarang digunakan, tapi memberikan sebuah apa ya, ketertarikan gitu ya. Tapi bisa saja itu batinnya nggak bagus gitu, maknanya nggak bagus gitu. Jadi kita memperhatikan. Tapi ada juga yang fisiknya sebenarnya biasa aja, kayak kata-kata biasa, tapi batinnya bagus, maknanya bagus gitu. Jadi ada struktur fisik yang bisa kita lihat. Bayangkan aja kalian melihat puisi itu, cuman melihat gambarnya puisi itu, tapi nggak membacanya gitu, tapi nggak menikmati maknanya. Itulah struktur fisik. Kalau struktur batin kalian memperhatikan makna dari puisi itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Kalau dalam struktur fisik itu ada apa saja? Ada beberapa hal. Ada rima, ada diksi, ada tipografi, ada majas, dan ada imaji. Lalu di struktur batin ada tema, ada nada dan suasana, ada sikap penyair, dan ada amanatnya. Kita akan bahas satu persatu. Silakan persiapkan juga catatan kalian. Nah, yang pertama itu adalah rima. Oke, rima itu merupakan persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi, terutama pada akhir baris. Jadi, kalau kita bisa lihat kemarin di puisi-puisi yang sudah kita lihat gitu ya, mungkin kita pakai puisi orang lain di mana dia menggunakan a gitu ya. Atau terakhirnya wajahmu yang sempurna bagai rembulan tanpa awan di mana-mana. Jadi kita menggunakan akhiran yang sama pada setiap barisnya. Nah, itu berguna untuk memberikan keindahan anak-anak. Keindahan pada puisi, memperkuat makna dan menciptakan keteraturan dalam struktur puisi. Lalu yang kedua itu diksi. Diksi itu dalam artian pilihan kata yang digunakan oleh penulis dalam membuat karya sastra, dalam membuat puisi. Jadi kita juga harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan ketika kita membuat yang namanya puisi. Lalu yang selanjutnya, selain hal itu ada juga yang namanya tipografi. Tipografi itu penataan visual huruf, kata, dan baris. Mungkin tipografi ini akan lebih kalian pahami kalau kita melihat contoh dari puisi kontemporer nantinya. Ya, di mana ternyata penulisannya itu bentuknya. Jadi apakah bentuknya itu rata tengah ataukah apakah bentuknya itu rata kiri atau rata kanan. Jadi itu yang dibahas di dalam tipografi ini. Lalu yang selanjutnya ada majas. Majas ini kita sudah pernah pelajarin. Ini merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menciptakan efek artistik, memperkaya makna, dan membuat puisi menjadi lebih hidup, menarik, dan berkesan bagi pembaca. Jadi penggunaan majas ini sangat diperlukan ya, supaya makna yang kita sampaikan tuh lebih dalam, walaupun memang tidak directly gitu ya, tidak langsung menyebutkan maknanya, dan kita harus berpikir untuk mencari maknanya, tapi ini memberikan yang namanya keindahan. Ya, majas itu adalah gaya bahasa yang dapat memperindah sebuah karya sastra. Lalu yang selanjutnya, yang selanjutnya Lalu yang selanjutnya itu adalah imaji. Apa itu imaji?
Yang selanjutnya adalah imaji. Kalau imaji ini merupakan daya bayang atau gambaran mental yang diciptakan oleh penyair melalui penggunaan bahasa. Kayak kemarin, Mister tanya ketika di menonton video puisi Ferry Sandi yang kemarin, Mister tanya kan, emosi apa yang dapat? Atau gambaran mental seperti apa yang kalian rasakan ketika dibacakan puisi tersebut? Oh, ternyata ada yang menderita, ada yang marah, kecewa kepada pemerintah dan segala macam, gitu ya. Maka itu yang hendak disampaikan atau itu juga yang kita perlu buat ketika nanti kita menuliskan puisi, kita perlu memperhatikan gambaran seperti apa yang akan dibayangkan oleh pembaca kalau mereka membaca puisi kita, gitu ya. Makanya di sini dibuat juga imaji itu memungkinkan pembaca untuk merasakan, untuk melihat, untuk mendengar, mencium, mencecap dan menyentuh apa yang digambarkan dalam puisi. Di sini kita perlu yang namanya deskripsi, penggunaan warna. Kita menyebutkan langit yang biru atau bintang yang kelap-kelip atau malam yang gelap dan dingin. Nah, itu kan membuat pembaca itu merasakan oh ternyata dalam puisi tersebut kondisinya sedang dingin atau sedang malam atau sedang yang lain-lainnya. Ya. Nah, itu dia. Kita lihat lagi bahwa dalam struktur fisik ada 5. Ada rima, ada diksi, ada tipografi, ada majas, dan ada imaji. Jadi jangan dilupakan setiap hal yang tadi Mister sampaikan. Lalu yang selanjutnya ini adalah struktur batin anak-anak. Tadi struktur batin kita sudah belajar ada 4 gitu ya. Yang pertama tema. Tema ini bukan hal yang baru kalian dengarkan, jadi harusnya kalian sudah tahu. Berarti berbicara tentang apa sih intinya, apa sih gagasan ataupun ide dari puisi tersebut? Apakah tentang romantisme kah atau tentang hal-hal yang berbau dengan persahabatan atau tentang sosial budaya dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu temanya. Lalu ada juga nada dan suasana. Kalau nada ini merupakan warna emosional yang mewarnai keseluruhan puisi yang mencerminkan bagaimana penyair memandang subjek, objek ataupun membaca dalam puisinya. Intinya adalah perasaan ataupun perasaan apa yang kita mau sampaikan kepada si pembaca. Suasana apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca dan ini berkaitan dengan suasana gitu. Perasaan atau keadaan emosional yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca puisi tersebut. Ketika kita membaca sebuah puisi, apakah suasana hati kita menjadi sedih? Apakah suasana hati kita jadinya senang? Atau bagaimana? Makanya tadi ini struktur batin. Memang tidak bisa kita lihat dari bentuk puisinya, tapi kita bisa lihat nadanya, suasana dalam puisinya seperti apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya sikap penyair. Sikap penyair ini merujuk kepada pandangan ataupun perasaan penyair terhadap subjek ataupun bahkan pembaca yang tercermin dalam puisi tersebut. Sikap ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, melainkan seringkali tersirat melalui pilihan kata. Dalam artian ketika kita menulis, ketika seorang penyair itu menulis puisi, maka akan terlihat bagaimana kondisi dia ketika menulis itu. Gitu ya. Bagaimana perasaan dia ketika menulis. Makanya di situ kita juga bisa melihat oh menerka-nerka gitu ya. Ternyata ketika A menulis puisi sepertinya dia sedang depresi atau sedang sedih. Makanya kata-kata yang dipilihnya juga kata-kata yang penuh penderitaan ataupun gelap semuanya gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah amanat. Jadi amanat ini merupakan pesan ataupun ajaran moral yang disampaikan oleh pembaca, oleh penulis kepada pembaca. Jadi kira-kira melalui puisi ini kita berharap si pembaca itu mendapatkan nilai untuk ya menghormati orang tua kah atau menghormati sesama ataupun mencintai alam dan segala macamnya gitu ya. Jadi ingat ada 4 struktur batin yaitu ada tema, ada nada dan suasana, ada sikap penyair, dan ada amanat. Dan ingat, ada 2 struktur, struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik bisa kita lihat secara langsung, tapi struktur batin tidak dapat kita lihat secara langsung. Struktur fisik itu selalu berkaitan dengan tulisannya, hurufnya, rimanya gitu ya, jumlah barisnya itu terlihat dari
struktur fisiknya. Tapi kalau dalam struktur batin kita tidak melihat berapa jumlah barisnya, rimanya apa saja, kita nggak melihat itu. Tapi kita lebih melihat kepada maknanya, suasananya, ataupun perasaan penulis ketika menuliskan puisi tersebut dalam kondisi apa, amanatnya apa, temanya apa, gitu ya. Jadi kita lebih menganalisis sebenarnya di dalam si struktur batin ini. Ya, jadi jangan lupa tetap ingat ada struktur fisik, ada struktur batin. Nah, yang selanjutnya ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Dalam puisi anak-anak kaidah kebahasaan itu lebih padat dan singkat. Itu maaf ya ada salah penulisan. Padat dan singkat. Jadi kita tuh enggak membuat sebuah makalah, kita nggak membuat sebuah artikel gitu ya, tapi kita menuliskan puisi yang notabene tidak terlalu banyak kata yang kita gunakan. Makanya isinya lebih padat dan singkat. Lalu memiliki efek rima, efek yang tadi tuh, efek yang Mister sudah jelaskan. Mungkin aja akhirannya selalu a. Setiap baris tuh berakhiran a atau berakhiran ma atau berakhiran is. Jadi banyak. Jadi kalau nanti kalian juga disuruh untuk membuat puisi, coba buat puisi yang akhirannya tetap sama. Karena itu akan memberikan dampak yang estetis gitu ya. Lalu diksinya bermakna konotatif. Anak-anak, konotatif itu lawan kata dari denotatif. Konotatif berarti tidak langsung, denotatif berarti langsung. Gitu ya, jangan dilupakan. Lalu bahasa yang digunakan itu bersifat multitafsir. Dalam artian setiap pembaca puisi itu bisa mengartikan satu puisi dengan hal yang sama, hal yang berbeda. Contoh, Mister mungkin saja mengartikan puisi A itu kayaknya lagi sedih gitu ya. Tapi bisa saja kalian yang membaca puisi tersebut bisa menangkap bahwa itu bukan sedih, Mister, itu menderita. Jadi itu yang namanya multitafsir. Tapi yang mana yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi harus diperkuat dengan pendapat kita. Gitu ya. Lalu menggunakan yang namanya enjambemen. Apa enjambemen? Nanti Mister jelaskan. Lalu ada juga yang namanya permainan tipografi. Permainan tipografi ini itu akan memberikan efek juga, dan nanti kita akan lihat dalam puisi kontemporer nantinya gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang mau Mister jelaskan adalah terkait langkah menulis puisi. Sebenarnya langkah menulis puisi ini tidak terlalu harus diikutin gitu ya, tapi perlu kalian tahu sebagai pedomannya saja. Yang pertama kalian harus tentu menentukan temanya. Kalian mau ambil tema tentang apa sih? Tentang kebingungan, tentang depresi, tentang sukacita, tentang jatuh cinta, tentang perasaan kalian kepada orang tua dan segala macam. Kalian juga bisa menentukan judulnya, lalu menentukan kata kunci, menentukan diksi, menggunakan majas dan kiasan, menentukan rima, lalu melakukan pengembangan, dan yang terakhir adalah membaca ulang dan menyunting. Dalam artian mengedit gitu ya, supaya lebih indah puisi-puisinya. Oke. Nah, itulah yang kita lihat di dalam puisi baru anak-anak. Jadi Mister kembali ulang dan kita akan kembali review sedikit terkait puisi baru. Yang pertama, puisi baru itu tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan lagi. Kalau di puisi lama masih ada peraturan-peraturannya, maka di puisi baru tidak ada. Lalu beberapa fungsinya juga banyak. Ada yang ekspresi diri, estetis, komunikasi, sosial budaya, pendidikan, hiburan, dan dokumentasi. Lalu strukturnya ada dua jenis, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik itu terdiri dari rima, diksi, tipografi, majas, dan imaji. Sedangkan struktur batin itu terdiri dari tema, nada dan suasana, sikap penyair, dan amanat. Struktur fisik itu bisa kita lihat, struktur batin tidak bisa kita lihat. Ya, lalu bahasa yang digunakan itu pasti bahasa yang singkat dan jelas tentunya. Lalu di sini juga ada efek rima, lalu kita menggunakan permainan tipografi, dan yang terakhir ketika kita menulis puisi maka kita perlu menentukan temanya terlebih dahulu, lalu menulisnya, melakukan pengembangan, dan membaca ulang dan menyunting. Jadi itu untuk puisi baru. Jadi Mister berharap kalian sudah mengetahui, nanti Mister akan tanya juga mengetahui tentang puisi baru dan puisi lama ini supaya kita bisa sama-sama membuatnya nanti, gitu ya. Oke, karena mungkin masih ada waktu, silakan kalian coba buat puisi dalam 20 baris, puisi baru tentunya.
dengan tema apapun silahkan buat, dan nanti minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya Mister akan cek kembali. Oke, kalau begitu thank you untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kalau Mister sudah di kelas kalian boleh tanyakan ke Mister. Oke, sampai jumpa.